di situ Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan, menjadikan kebingungan umat Islam yang ada di Indonesia yang sebelumnya itu hanya ada satu faham umat Islam itu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kurang lebih tahun 1912. Nah, kemudian beliau merasa resah, ini potensi untuk perpecahan umat Islam yang ada di Indonesia. Beliau menulis satu surat dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah, di mana diberi judul Kaful Awam Anil Khawdi fi Syarikat Islam, menggambarkan kondisi Indonesia yang mana potensi perpecahan umat Islam. Nah, kemudian dibalas oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di tahun 1915 dengan judul Tanbihul Anam. Setelah itu beliau tadinya semangat untuk mengcounter, semangat untuk melawan aliran-aliran yang menyebabkan perpecahan umat Islam ini. Beliau jadi istislam. Beliau kemudian bersama-sama dengan ketua-ketua organisasi, pimpinan-pimpinan organisasi, banyak diskusi, dan kemudian lebih sering diskusi dengan ketua Syarikat Islam, dengan ketua-ketua Muhammadiyah dan yang lain-lain. Nah, potensi perpecahan ini kemudian akhirnya beliau mampu mengajak semua organisasi di tahun 1930 itu untuk bersama-sama membicarakan masalah yang sangat serius mengenai perpecahan ini. Nah, akhirnya semua sepakat karena Belanda sudah mulai memberlakukan aturan-aturan yang memberatkan umat Islam di Indonesia. Nah, dari satu kondisi potensi adanya perpecahan di Indonesia, akhirnya bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama dengan organisasi yang lain, sejak tahun 30 bersama-sama, dan akhirnya tahun 1937 beliau mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia yang menaungi 13 organisasi yang ada di Indonesia, dan NU masuk bergabung 1 tahun setelah itu di tahun 1938. Dan itu saat dimana umat Islam menyatu yang ada di Indonesia ini. Dari satu kondisi di mana potensi perpecahan yang hampir-hampir tidak bisa diselamatkan bagi umat Islam, kemudian mampu kemudian disatukan lagi di tahun 1938. Ini satu perjalanan, satu perjuangan bersama para masyayikh pada saat itu, bersama para aulia pada saat itu, dan bersatunya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini saya melihat, saya menafsiri bahwa ini ada kemudian Allah memberikan anugerah kenikmatan yang begitu luar biasa, sampai kemudian di tahun 1945 itu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Banyak cerita sebetulnya saya matur kepada Habib Umar tadi, tetapi paling tidak itu yang saya matur, perjalanan tetap burung, di samping juga bagaimana Hadratus Syekh mendidik santri-santrinya sehingga santri-santrinya menjadi orang-orang yang soleh, dan sebagian besar santri-santrinya itu kemudian mendirikan pondok dan akhirnya nyebar hampir di seluruh Jawa, Madura, dan akhirnya menjadi satu kekuatan. Juga pada saatnya ada resolusi jihad dan mereka semuanya ikut terlibat untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini barangkali sekelumit yang saya matur, barangkali ini bisa menjadi
pertimbangan kita, bahan bagaimana kita mempertimbangkan, kita sama-sama bagaimana caranya ini kita membangun lagi persatuan, kita membangun lagi ukhuwah. Beliau mampu menyatukan semua organisasi yang di bawah Majelis Islam Ala Indonesia yang berbeda-beda akidah. 13 organisasi itu akhirnya menyatu, dan kita rasanya kalau kita kembali berpikir ke sana, mudah-mudahan ini saat-saatnya nanti kita mampu untuk kita menurunkan semua kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kita jadikan semuanya dari habaib, dari ulama, dari kiai, kita bisa bersatu lagi untuk kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan. Saya